Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nasta'in walhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi asmain amma ba'du. Kepada yang terhormat dosen penelitian tindakan kelas Bu Sairun Nihla Khairin Atalina SPT MPD dan teman-teman PGSI S1 yang saya banggakan. Pertama kita panjatkan puji syukur kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan hidayah serta inayah sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini dengan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat serta salam kita hanturkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Saya sebagai moderator akan menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu adalah pembukaan, acara kedua yaitu adalah penyampaian materi, acara yang ketiga yaitu adalah tanya jawab, dan acara keempat yaitu adalah penutup. Acara yang pertama yaitu adalah pembukaan. Mari kita buka dengan bacaan basmalah. Mari saya hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu adalah penyampaian materi. Kepada yang bertugas saya persilakan. Yang pertama yaitu setting penelitian tindakan kelas. Setting penelitian merupakan sebuah hal yang sangat penting dalam menempatkan fokus penelitian. Peneliti wajib mendeskripsikan setting penelitian karena setting penelitian bersifat kontekstual sehingga tidak dapat digeneralisasi. Setting penelitian perlu dideskripsikan agar orang yang ingin menerapkan hasil penelitian tersebut mengetahui konteksnya. Menurut Mustafa 2020 menyatakan bahwa setting penelitian menjelaskan tentang tempat dan waktu PTK dilakukan serta beberapa siklus PTK yang akan dilakukan. Yang pertama yaitu tempat penelitian. Tempat penelitian dapat menyebutkan lokasi sekolah dan kelas di mana penelitian tersebut dilakukan. Contoh, penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SDN Mataram untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 5. Terus, yang kedua yaitu waktu penelitian. Waktu penelitian dapat menyebutkan kapan mulai dan sampai bulan apa penelitian tersebut dilakukan. Contoh, penelitian ini akan dilaksanakan pada awal tahun ajaran baru 2014 atau 2015, yaitu bulan Juli sampai November 2014. Siklus PTK. Menurut Nisha 2019 menyatakan bahwa siklus PTK merupakan putaran dari suatu rangkaian kegiatan, mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan hingga pada evaluasi. Contoh, PTK ini dilaksanakan melalui 3 siklus untuk melihat peningkatan hasil belajar dan aktivitas siswa dalam mengikuti mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial melalui pembelajaran kooperatif tipe STAD. Satu siklus adalah kegiatan penelitian dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi, atau disebut langkah-langkah. Sasaran penelitian. Menurut Akib 2018, ada beberapa sasaran penelitian, yaitu unsur siswa. Dapat dicermati objeknya ketika siswa sedang asik mengikuti proses pembelajaran di kelas, laboratorium, ataupun di lapangan. Terus yang kedua yaitu unsur guru. Dapat dicermati ketika guru sedang mengajar di kelas, sedang membimbing siswa-siswi yang berdharma wisata, atau ketika guru sedang mengadakan kunjungan ke rumah siswa. Unsur mata pelajaran dapat dicermati ketika guru sedang mengajar atau sebagai bahan yang ditugaskan kepada siswa. Untuk selanjutnya, sasaran penelitian yaitu ada unsur sarana dan prasarana. Dapat dicermati ketika guru sedang mengajar dengan tujuan meningkatkan mutu hasil belajar yang dapat diamati oleh guru, siswa, ataupun keduanya. Yang selanjutnya yaitu unsur hasil pembelajaran yang ditinjau dari 3 ranah yang dijadikan titik tujuan yang harus dicapai melalui pembelajaran, baik susunan ataupun tingkat pencapaian. Yang selanjutnya unsur lingkungan, baik lingkungan siswa di kelas, sekolah, maupun yang melingkupi siswa di rumahnya.
Dan yang terakhir ada unsur pengelolaan yang sangat jelas merupakan gerak kegiatan sehingga mudah diatur dan direkayasa dalam bentuk tindakan. Yang selanjutnya yaitu rencana tindakan dalam PTK. Dalam sebuah penelitian tindakan kelas terdapat 3 dasar yang harus diperhatikan, yaitu A. Identifikasi masalah. Dalam mengidentifikasi masalah, hendaknya memperhatikan 4 langkah-langkah berikut ini. 1. Masalah yang ada harus real atau nyata, yang mana masalah yang dijadikan dalam sebuah penelitian harus masalah yang dapat dilihat, dirasakan, dan didengar secara langsung oleh guru. Yang kedua yaitu masalah harus problematik. Permasalahan yang bersifat problematik yaitu permasalahan yang dapat dipecahkan oleh guru dan mendapatkan dukungan literatur yang memadai, serta ada kewenangan untuk mengatasi permasalahan tersebut secara penuh. Yang ketiga yaitu manfaatnya jelas. Untuk menentukan manfaat dari penelitian ini yaitu dengan cara mencari jawaban dari pertanyaan apa yang akan terjadi jika masalah tersebut tidak diatasi, apa yang terjadi jika masalah tersebut teratasi, dan tujuan dari pendidikan yang mana akan gagal jika masalah tersebut tidak teratasi. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, masalah harus fleksibel. Masalah yang akan diteliti hendaknya fleksibel. Maksudnya, masalah tersebut bisa teratasi dengan mempertimbangkan kemampuan dari guru, biaya, sarana dan prasarana, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu merumuskan masalah. Setelah mengidentifikasi masalah, langkah selanjutnya yaitu merumuskan suatu masalah. Yang ketiga, merencanakan perbaikan. Setelah mengetahui permasalahan yang lebih spesifik tersebut, maka guru atau peneliti dapat merencanakan perbaikan atau memberikan solusi dari masalah tersebut dengan teori atau rujukan atas tindakan yang akan diberikan kepada peserta didik. Pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan pencatat peristiwa-peristiwa atau hal atau keterangan atau karakteristik sebagian atau elemen populasi yang akan menunjang penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ada 5, yaitu yang pertama tes. Tes merupakan alat untuk menilai atau mengukur hasil belajar peserta didik, terutama hasil belajar yang berkenaan dengan penguasaan bahan pengajaran yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Tes yang digunakan dalam penelitian ada 2, yaitu pretest dan posttest. Yang kedua, observasi. Observasi dapat dilakukan untuk mengetahui tingkah laku peserta didik pada waktu belajar maupun saat KBN berlangsung. Yang ketiga, wawancara, yaitu dengan tujuan untuk memperoleh informasi secara langsung suatu hal atau situasi dan kondisi tertentu. Yang keempat, dokumentasi. Mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Yang kelima, catatan laporan, yaitu untuk memperoleh data secara objektif mengenai hal-hal yang terjadi selama pembelajaran yang tidak tercantum dalam lembar observasi. Teknik analisis data. Teknik kuantitatif dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama statistik deskriptif. Analisis data deskriptif adalah analisis yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah berkumpul tanpa adanya membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Yang kedua yaitu statistik inferensial. Statistik deskriptif hanya bersifat memaparkan data. Maka dalam statistik inferensial supaya adanya upaya untuk mengadakan penarikan kesimpulan dan membuat keputusan berdasarkan analisis yang dilakukan. Biasanya analisis ini mengambil sampel tertentu dari sebuah populasi yang jumlahnya banyak. Dari analisis terhadap sampel tersebut digeneralisasikan terhadap populasi. Selanjutnya yaitu teknik analisis data kualitatif. Adapun sumber data dalam teknik analisis data kualitatif berupa kata-kata dan tindakan. Selebihnya berupa data tambahan seperti dokumen atau sumber data tertulis, foto, dan statistik.
macam-macam komponen dari teknik analisis kualitatif, yaitu yang pertama reduksi data. Langkah-langkah dalam reduksi data: pertama, seleksi ke atas data. Yang kedua, ringkasan atau uraian singkat. Dan yang ketiga, menggolongkan dalam pola yang luas. Yang kedua yaitu penyajian data atau mendeskripsikan data hasil temuan. Penyajian data merupakan kegiatan yang dilakukan ketika sekumpulan informasi disusun sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Yang ketiga yaitu penarikan simpulan. Kesimpulan tersebut diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara: yang pertama, memikir ulang selama penulisan; yang kedua, tinjauan ulang catatan lapangan; yang ketiga, tinjauan kembali dan tukar pikiran antar teman untuk mengembangkan kesempatan intersubjektif; dan yang keempat, upaya-upaya luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data.